Babinsa, Kabit Kamtibmas, kemudian BPD, Kota, lembaga kemasyarakatan desa, baik dari BPMD, BKK, kader, ANSI, kemudian RT RW serta seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Mbak Umis, belum ya, dari desa. Kemudian tim dari media massa jurnalis dari Batur yang pada sore hari hadir berpartisipasi acara Musdes. Syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang barokah sehingga kita bisa hadir di Musdes PAK sampai dengan nanti RKP ini dengan tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dihormati, yang pertama tentunya sangat tegar. Kita tahu sendiri untuk selama 3 tahun, ya praktisnya 2 tahun, tapi menunjukkan 3 tahun di pemerintah Republik Indonesia, baik dari dekangan pusat sampai dekangan bawah ini semua kena imbas dari COVID, sehingga infrastruktur ini sempat stuck total 2 tahun. Kemudian di tahun 2022 ke 2023 itu sudah mulai berjalan. Akan tetapi stucknya yang lalu ini masih menyisakan PR di desa manapun. Artinya ketika kita sekarang menganggarkan, maka ini ibaratnya seperti mencuci piring kotor yang sempat kita terlantarkan atau ditelantarkan. Maka dari perkembangan atau kondisi yang ada, infrastruktur yang sekarang ini mulai digarap oleh kabupaten, baik dari dinas bina marga kabupaten, Cipta Karya, sampai mulai dimulainya sisa 40% nanti dari dana desa, seluruh infra akan mulai dimaksimalkan di tahun 2023 ini, kemudian nanti di 2024 juga. Nah, ini butuh pengertian, pemahaman dari Bapak Ibu sekalian, khususnya yang hadir di sini yang menjadi tokoh-tokoh masyarakat, entah posisinya di mana, entah RT, RW, kader dan sebagainya. Maksudnya bagaimana ketika nanti ada masyarakat itu yang belum tahu, kita harus harap maklum. Yang nggak tahu ceritanya tetapi menyalahkan kan harap maklum. Tetapi panjenengan mempunyai beban moral ketika sudah diberitahukan ini untuk memberikan warta, mensosialisasikan yoyu sabar. Panjenengan ini pas kena COVID, kabeh gak iso bangun, diarahkan dananya ini untuk penanganan dana COVID. Kemudian dalam perjalanan waktu di tahun 2023 ini dari 10 desa di Kecamatan Bantul hanya 2 yang mengalami PAK PAK wajib nunggu dari Perda menjadi Perbu Pejabaran. Kenapa begitu? Karena di 2 desa ini ada perubahan pagu yang terjadi. Pagu ini jumlah perduian ini Pak RP ini ono pergeseran. Gesernya tambah ya, gak dikurangi, tambah gitu. Untuk di desa Sirgojo tahun 2023 ini mendapatkan 75 juta. 750 kok gitu. Amin. Di indeks nulis itu 75 juta. Itu dari kita bersinergi pemerintah desa, masyarakat dan seluruh elemen ini dalam mengikuti lomba desa. Alhamdulillah. Digdoyone orang Batur diwakili desa Sirgojo. Oleh karena saya terima kasih Pak Didi juga tokoh-tokoh masyarakat. Ini memang tidak luput dari suatu kerjasama, koordinasi, komunikasi baik di tingkat bawah sampai di tingkat atas. Yang camati besok terima kasih. Kemudian ada tambahan juga tambahan tunjangan kinerja ya kalau tidak salah itu di desa Sirgojo. Artinya kalau desanya sudah mandiri, perlu banyak prestasi, maka bantuan-bantuan itu akan diberikan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten sampai dengan di pemerintah pusat. Bahkan yang sekarang regulasi untuk dana desa ini khusus untuk desa mandiri itu boleh untuk merehab kantor. Dulu saya wis digawa di halaman Sengkang Inggris tak kan? Saya buka halaman Sengkang itu boleh merehab kantor. Artinya apa? Ketika mungkin kita sudah nanti digabrak sama PUPR ini dirobohkan, kemudian
fit, batas pagernya ada. Kemudian saya punya angan-angan ada satu desa yang punya percontohan ruang pelayanan publik yang dia kayak paten di kecamatan itu, ada backdropnya, ada tempat duduk yang ya representatif dan sebagainya. Sehingga bayangan kami ketika nanti jalannya sudah baik, ketika wisatawan atau pengguna jalan ini melewati jalan poros, ini akan melihat dari utara Desa Wonokerto, kemudian Rejosari, Kecamatan Bantur, kemudian Srigunco. Nah, kalau kantor-kantornya ini representatif, maka ya bisa ilmu goro ya. Kayak uang itu bisa delok bergerik tekan tampilannya ya. Ibaratnya uang ngelamar nang Morotuwa itu lek pacakane style, wah kopiahe yo sik kenceng. Lek logo yo gak campur ngene yo kan calon nomor 2 ini pantes calon nomor 3. Nah, ini seperti yang saya harapkan nanti tahun 2024 ini bisa tampilan Bantul ini bisa lebih baik daripada di tahun 2023. Kemudian terakhir saya mau restu dari 7 bulan menjabat tamat, kalau dihitung Januari ke Sekca maka 10 bulan. Ini besok saya ujian CAT di kabupaten, kemudian Kamisnya itu presentasi BPT di kabupaten untuk ajang camat berprestasi. Insya Allah ada beberapa indikator yang kami masuki di kinerja tugas pokok fungsi camat. Ya, mohon doa itu ini bisa bisa masuk minimal di 3 besar, sehingga saya bisa membanggakan di Kecamatan Bantur. Bagi wong Bantur yang dikatakan wong lor ini wong desa pinggir segoro ini ternyata nggak kalah karo wong lor. Kira-kira itu terima kasih dukungan segenap pihak, masyarakat, RT, RW, kemudian tokoh-tokoh yang ada sampai dengan media massa yang selama ini setia berkolaborasi dengan kami, dengan kita untuk bagaimana memajukan, mensejahterakan Bantul lebih baik dari yang sekarang. Saya akhiri, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.